Saudara-saudara yang terkasih dalam nama Tuhan Yesus Kristus, selamat pagi di hari yang baru, di minggu yang baru. Mari kita beribadah sejenak. Kita menyanyikan buku NDHKBP dari nomor 128 ayat 1. Kasih karunia dan damai sejahtera dari Allah Bapa dan dari Kristus Yesus Tuhan menyertai saudara-saudara. Amin. Saudara-saudara yang terkasih, firman Tuhan renungan harian Senin 13 September 2021 dari kitab Roma pasal 5 ayat 5 mengatakan, dan pengharapan tidak mengecewakan, karena kasih Allah telah dicurahkan di dalam hati kita oleh Roh Kudus yang telah dikaruniakan kepada kita. Dalam bahasa Batak Toba mengatakan, alai dang namurak hita bahenon nipak kirimoni, alanunga diusehon tubagasar rohatta holong nirohani debata, marhite-hite toddi porbadia, naung nilehon nai tuhita. Demikian firman Tuhan. Saudara-saudara, jika Anda dibesarkan dalam keluarga Kristen, maka salah satu lagu yang Anda pelajari mungkin adalah Tuhanku Yesus, Raja Alam Raya, Allah dan manusia. Kau kukasihi, Kau junjunganku, bahagiaku yang baka. Kidung Jemaat Yamuger nomor 19 ayat 1. Inilah respons kita kepada kasih Allah di dalam Yesus Kristus. Allah adalah kasih dan Ia mengasihi kita. Tetapi kita tahu kelemahan kita jauh di dalam lubuk hati kita. Mungkin ada keraguan kita tentang kepenuhan kasih Allah bagi kita, mencoba memahami bahwa Tuhan terus mengasihi kita karena perbuatan baik kita. Dalam renungan harian ini, Rasul Paulus membantu kita untuk menyadari bahwa kasih Allah kepada kita telah dibuktikan dan diterapkan. Kasih Allah telah ditunjukkan melalui Yesus Kristus. Ketika kita masih berdosa, kasih Tuhan tidak pernah bergantung kepada kita. Bahkan Dia mengasihi kita lebih dahulu ketika kita dalam keadaan yang paling tidak menyenangkan. Ketika kita lemah, berdosa, dan musuh Tuhan. Tidak ada sesuatu apapun di dalam diri kita yang mendorong Allah untuk layak menaruh kasih-Nya kepada kita. Tindakan Allah melalui pengorbanan yang besar. Yesus mati untuk orang berdosa. Betapa luar biasanya kasih Allah itu.
maka kita pun bisa memiliki pengharapan kepada Allah di dalam penderitaan. Karena ada dua alasan yang dipaparkan oleh Rasul Paulus, yaitu yang pertama, kasih Allah itu sendiri, penganiayaan, fitnah, kesengsaraan, dan segala bentuk wujud kebencian, segala bentuk penderitaan justru membuktikan Allah itu mengasihi umatnya, sehingga dengan itu Ia ingin mendewasakan iman umatnya. Jemaat mula-mula adalah saksi mata baginya. Mereka sungguh-sungguh beriman di dalam Yesus Kristus, sehingga untuk itu mereka harus menderita, menjadi santapan bagi singa lapar, disalibkan, dibakar hidup-hidup, dicambuk, dan beberapa bapak-bapak gereja juga mengalami hal yang sama. Yang kedua, penghiburan dan pimpinan Roh Kudus. Selain kasih dan pemeliharaan Allah, kita dapat dan sanggup menghadapi berbagai kesulitan penganiayaan karena ada penghiburan dan pimpinan Roh Kudus. Roh Kudus membuat orang yang dipimpinnya sadar, taat, patuh kepada perintah Yesus Kristus. Roh Kudus memimpin orang-orang yang percaya kepadanya ketika mengalami penderitaan. Misalnya Paulus dan Silas di penjara. Paulus dapat memberitakan Injil kepada kepala penjara tersebut setelah mengalami gempa bumi yang hebat membuka semua pintu-pintu penjara. Tetapi semua narapidana tersebut tidak melarikan diri. Kisah Para Rasul pasal 16 ayat 26 sampai ayat 33. Saudara-saudara, di tengah kesulitan karena pandemi coronavirus 19 sekarang ini, keadaan ini bukanlah hukuman Tuhan. Marilah belajar untuk mengalami dan mengenali kehendak dan pimpinan Tuhan melalui Roh Kudus-Nya. Percayalah bahwa pimpinan Roh Kudus Tuhan tidak pernah mengecewakan. Amin. Marilah kita berdoa. Ya Tuhan Allah yang Maha Pengasih, kami bersyukur karena kasih-Mu yang tidak bersyarat dan tidak berubah. Engkau telah mencurahkan kasih-Mu dengan begitu berlimpah dan murah hati ke dalam hati kami. Mampukanlah kami untuk menunjukkan kasih-Mu dalam hidup kami, sehingga orang lain akan mengenal Tuhan Yesus. Dalam nama Yesus Kristus kami berdoa. Amin. Marilah kita menyanyikan buku nyanyian HKBP dari nomor 128 ayat 1. Kita berdoa dengan doa Bapa kami. Marilah kita berdoa dengan doa Bapa kami. Bapa kami yang di surga, dikuduskanlah nama-Mu. Datanglah kerajaan-Mu. Jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya. Dan ampunilah kami akan kesalahan kami,
seperti kami juga telah mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat, karena Engkau punya kerajaan dan kekuasaan dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Anugerah Tuhan Yesus Kristus, kasih setia Allah Bapa, dan persekutuan Roh Kudus menyertai saudara-saudara. Amin.